Ya, di samping ada gambaran EKG, Ya, Dok. takikardi. Kira-kira dari gambaran EKG ini apa yang bisa kita jawab? A. Ini merupakan EKG dengan supraventricular takikardi atau SVT. B. Supraventricular takikardi dengan aberrant conduction. C. Ini adalah EKG atrial fibrilasi. D. Ini adalah sinus takikardi. Atau E. Ini adalah ventricular takikardi. Ini adalah kasus EKG nyata ya sebenarnya. Kira-kira apa ini? Paling banyak jawab ventricular takikardi, Dok. Ventricular takikardi. Berapa? Tapi yang kedua itu ada dari SVT dan SVT dengan aberrant conduction. Kira-kira ini VT atau SVT sih, Dok? Itu. Ya. Jawabannya ini adalah ya, VT. Ini adalah kasus VT di mana kita bisa lihat sebenarnya kalau kita temukan kasus seperti ini di EKG, kita bisa lihat sebenarnya adalah EKG wide complex tachycardy. EKG wide complex tachycardy ini sebenarnya diagnosisnya itu kita berpikir dua ya. Satu adalah VT, dua adalah SVT dengan aberrant conduction. Ya, kalau kita bingung, kalau pasiennya mengalami hemodinamik tidak stabil, sebenarnya adalah kardioversi. Ya, kardioversi atau kita bisa berikan defibrilasi kalau memang itu VT yang pushless. Ya, tapi kalau misalnya pasiennya stabil, kemudian kita bingung, kita masih ada waktu untuk mencari ini sebenarnya apa. Dan yang bisa kita pakai sebenarnya untuk membedakan kedua itu adalah algoritma Brugada atau Verkey. Ya, nanti bisa dicari. Dua algoritma itu bisa kita gunakan untuk membedakan ini SVT dengan aberrant conduction atau ini VT. Kita bisa lihat sebenarnya kalau pakai Verkey algorithm, kita bisa lihat bahwa di sini yang saya berikan kolom warna merah, kita bisa lihat AVR-nya itu adalah positif atau dominan. Dengan kita bisa lihat AVR-nya positif atau dominan saja, kriteria dari Verkey mengatakan bahwa ini adalah VT. Dan kita bisa curiga VT lebih kuat lagi jika kita temukan wide complex tachycardy dengan RBBB type dengan aksis yang superior dan kita temukan gelombang QS di V6. Ya. Kita bisa lihat kecurigaan kuat bahwa ini VT adalah pertama jika kita temukan AV disosiasi. Kalau kita temukan itu VT, ya. Atau misalnya kita lihat aksisnya. Jika aksisnya superior itu juga kita curiga itu VT, ya. Atau mungkin durasi dari QRS-nya, ya, yang lebih dari 160 ya jelas itu VT, ya. Atau mungkin dia RBBB morfologi atau LBBB morfologi yang dia memenuhi kriteria dari VT. Ya, ini ada yang sudah saya sadur ya. Di sini ada bagaimana RBBB morfologi kriteria untuk VT, bagaimana yang untuk SVT, sama juga LBBB. Kalau kita bingung-bingung, kita pakai saja algoritma dari Brugada maupun dari Verkey. Yang paling gampang adalah Verkey. Ketika kita temukan bahwa AVR-nya positif, ya itu VT. Ya. Dan pasien ini kebetulan memang adalah kasus nyata. Kemudian kita lakukan tindakan kardioversi waktu itu, dan kita bisa lihat ini adalah EKG post kardioversinya. Dari EKG di sini paling jelas terlihat adalah aksisnya berubah. Dari awal tadi ketika VT adalah aksisnya superior, sekarang berubah. Kita bisa lihat AVR-nya sekarang tidak dominan lagi, tidak seperti tadi di awal. Jadi ketika terdapat perubahan aksis, yaitu VT. Jadi jawaban pada EKG ini adalah VT. Gampang sekali sebenarnya, ya. Kalau kita lihat bahwa EKG-nya wide complex, kemudian kita masih ada waktu untuk mencari apakah ini VT atau SVT dengan aberrant conduction. Kita lihat aja, kita pakai algoritma yang paling gampang sebenarnya Verkey, ya. Tapi pakai algoritma Brugada juga bisa sebenarnya, tapi akan kadang susah kalau kita nggak menemui AV disosiasi. Yang paling khas adalah sebenarnya AV disosiasi. Tapi kalau misalnya susah, ya lihat aja AVR-nya. Ketika AVR-nya positif, ya dia masuk sebagai kriteria Verkey untuk dikatakan sebagai VT. Tapi kalau enggak, ya kita pakai kriteria selanjutan dari Verkey maupun Brugadanya.
Tapi yang jelas kalau ketemu seperti itu, hemodinamiknya tidak stabil, tekanan darahnya turun dan sebagainya, tidak usah mencari apakah ini SVT, aberran ataukah ini VT, langsung saja lakukan tindakan emergensi, bisa kardioversi, bisa defibrilasi, ya langsung saja untuk melakukan tindakan seperti itu.